Halo kawan-kawan semuanya, jumpa lagi di channel kita pada kesempatan sore hari ini. Oke teman-teman, ya, hari ini kita mau mereview lagi produk yang kita demokan di Sun City Mall Madiun. Jadi hari ini kita akan mendemokan kembali produk yang kita bawa. Kalau untuk komponen kurang lebih masih sama, tapi rencana akan ada pergantian di speaker line array. Tapi kemungkinan masih besok atau lusa nanti kita akan ganti. Tapi kalau untuk kali ini kita masih membawa produk yang sama dengan line array ATV TLA 210 dan juga subwoofer ATV 118A itu. Jadi nanti kita akan demokan hari ini dan kita akan review sedikit buat teman-teman semuanya dengan total harga paketnya 80 juta. Itu sudah satu set komplit, tinggal pakai termasuk mixer, terus DLMS dan juga kelengkapan yang lain. Jadi tinggal pakai aja dengan harga 80 juta. Jadi buat teman-teman yang berminat, ya kalau sebenarnya sih di kelas sound system harga segitu sangat murah ya. Jadi kalau mungkin teman-teman yang baru dengar atau pemula mungkin bisa dikatakan mahal, apalagi yang tidak tahu ataupun belum mengerti tentang harga-harga seperti power amplifier, subwoofer dan lain-lain. Tapi bagi teman-teman sound system pasti, apalagi yang sudah sering merakit sound system untuk rental, pasti sudah tahu untuk harga-harganya. Jadi kembali lagi kalau saya ke hasil. Jadi contohnya mas, saya ngerakit habisnya 60 atau 70 juta dengan beli harga 80 juta. Nah tapi teman-teman bandingkan dulu hasilnya. Jadi artinya di situ. Jadi kembali lagi ke situ, karena ada beberapa konsumen kita, khususnya pembeli dari ATV Pro Audio, itu ada beberapa persen orang yang sudah pernah merakit sebelumnya dan bahkan habisnya lebih mahal daripada yang dibeli saat ini. Nah itu, dan hasilnya lebih maksimal yang dibeli saat ini. Memang kalau merakit sih, kalau kita bilang ya seakan-akan murah. Mungkin beli tripleknya berapa untuk membuat box, beli speakernya berapa, konektornya berapa. Tapi kalau teman-teman hitung sendiri ya habisnya tetap banyak. Kemarin juga ada pengunjung yang kesini, ya mas saya sudah merakit bolak-balik mas, saya sudah merakit bolak-balik dan alhasil yo tidak bisa sempurna, tidak seperti yang kita inginkan. Yang kedua, trouble-nya itu sering banget, apalagi kalau pemain ataupun operator sendiri tidak mengetahui alat tersebut. Karena bagi saya, semahal apapun, semurah apapun alat yang kita gunakan, selama yang menggunakan itu belum tahu tekniknya, apalagi cara mengamankannya, ya tetap rusak. Mau kita membeli merek yang kelas-kelas Eropa yang mahal, kalau yang menggunakan di situ orangnya dalam arti tidak mengetahui batas kemampuan alat tersebut, ya tetap akan cepat mengalami kebakar dan lain-lain. Kembali lagi ke pemainnya, jadi artinya ke soundman-nya apalagi. Jadi terutama di situ. Kalau saya, kalau alat terutama ke soundman. Kalau alat ke soundman, tapi kalau hasil itu tetap produk juga menentukan. Tapi kembali lagi, contohnya teman-teman mas, aku punya produk ini sudah saya set, sudah saya rakit, habisnya 40 juta. Hasilnya seperti ini, ya gunakan sesuai hasilnya itu. Jangan dipaksa hasil itu melampaui kemampuan dia, ya tetap nanti mengakibatkan powernya rusak, kobong, speakernya kobong dan lain-lain. Jadi kita sekali lagi kembali memanfaatkan alat sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau semua alat kemampuannya segini dipaksa segini, tetap akan cepat mengakibatkan kerusakan. Itu kalau di dalam audio. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini kemarin juga saya sudah mereview speaker pasif dari produknya Apollo AS215. Itu sudah kita review juga, mulai dari komponennya dan juga kemarin itu cek soundnya, itu juga sudah kita cek soundnya juga. Dan yang kali ini kita bawa, sob, ada minum sob. Yang ini kita bawa untuk mixer, saya masih sama menggunakan produk yang sama. Ini mixer saya tetap mixer murahan. Ini loh, kalau teman-teman bilang nanti, mas, nek dinggun lapangan ini mixer apa kudune sing digital, apa kudune mixer sing mahal, Allen Heath sing harga 20 juta ke atas analog. Nah itu, jadi tidak harus mixer yang mahal. Sekali lagi kembali ke kebutuhan. Kalau mixer ini loh, ini saya buktikan ya, ini mixer top Soundbass top 1200. Nah teman-teman daripada penasaran, lebih baik datang langsung ke Sun City Mall Madiun biar tahu sendiri langsung suaranya. Ini pakai mixer kacang, mixer harga sayur, ini harga murah banget. Harganya cuma 2 juta mixernya, sudah dapat 12 channel, ada equalizernya, ada efeknya.
tapi hasilnya buktinya maksimal, pakai ini aja maksimal itu loh teman-teman. Jadi kembali lagi itu memang ya itu tadi ya, ibaratnya ini kita memasak ya. Jadi mau beli ikan salmon ataupun ikan lele tergantung kembali lagi ke pemasaknya. Jadi kalau menurut saya sih di situ sound system itu. Jadi mau kita beli ikan mahal, daging, rempelo ati dan lain-lain, tapi pemasaknya juga tidak dalam arti kurang pintar, dalam arti kurang bisa, dan juga penguasaannya kurang, bumbunya kurang, resepnya tidak masuk, ya tetap rasanya hambar, tidak sesuai ekspektasi. Jadi kembali lagi sama dengan ini ya, ini alatnya cuma segini toh, tapi nek seumpamanya teman-teman wah merasa alat ini masih kurang, mas mixernya kudunya yang mahal, yang gede 20 juta, mixer tok 20 juta, mixer tok 30 juta lah, ini aja paketnya cuma 80 juta. Mixernya ini loh, mixer murah, mixernya ini cuma murah, ini harganya 2 juta. Nah teman-teman beli 80 juta tanpa mixer tak potong 2 juta. Teman-teman membeli tanpa mixer tak potong 2 juta. Jadi mixernya nanti tidak termasuk, mas aku sudah punya mixer, ini pindah, aku sudah punya mixer. Nah mixernya nanti bisa tanpa mixer dipotong 2 juta. Jadi nah teman-teman nanti mau membeli 80 juta mau tanpa mixer bisa dipotong 2 juta. Jadi kembali lagi alat-alat ini nanti ke pemasaknya lagi. Jadi selama teman-teman bisa memanfaatkan alat yang ada dengan maksimal, saya yakin hasilnya juga maksimal. Tapi kalau teman-teman nanti terlalu memaksakan, alat tersebut juga kurang maksimal hasilnya. Itu ya. Jadi sekali lagi saya tidak menggunakan mixer yang mahal, mixer yang saya gunakan hanya murah, harganya cuma 2 juta aja. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini ada sequencer. Kalau ini jelas, ini saya fungsikan hanya untuk menyalakan listrik ya. Jadi sequencer itu sebenarnya prinsipnya kalau menyetabilkan saya juga kurang setuju, karena di dalamnya komponennya cuma relay ya. Jadi buat nyalakan 1 2 3 4 8 secara bergantian. Jadi dia sekali lagi tidak ada auto voltage yang bisa otomatis, jadi tidak ada motornya di dalam. Jadi kalau teman-teman kadang orang-orang menyebutkan ini adalah stabilizer, tapi kalau saya sih sebenarnya bukan stabilizer. Jadi sebenarnya adalah ke pemakaian alat atau menyalakan alat secara bergantian ataupun mematikan secara berurutan, itu sebenarnya. Yang kedua untuk DLMS ini juga DLMS di kelas DLMS ya murah banget. Nah teman-teman bandingkan sama DBX Ori ya nggak ada apa-apanya. DBX Ori harganya di atas 15 juta, lah ini harganya cuma ini 4.500.000. DLMS kacang pol ini, DLMS biasa murah. Ini juga murah, mixernya murah, DLMS murah. Jadi bukan DLMS mahal. Ini DLMS murah harganya. Powernya ini lumayan. Powernya ini di kelas hajatan lumayan terkenal karena dia menggunakan HD410 ya. HD410 itu di kelas orang hajatan banyak yang menggunakan. Kodenya 410 artinya 1000 watt. Nek 414 berarti 1400 watt. Nek 48 berarti 800 watt. Jadi sebenarnya kodenya ini. Kalau yang ini pas lab HD410 1000 watt, 1000 watt, 1000 watt, 1000 watt, 8 ohm. Dan power ini ya, ini kelas H. Nek teman-teman nanti mau digunakan untuk sub juga oke nih. Contohnya mas, mau tak gunakan monitor, saya hanya menggunakan dari 410 tinggal sub oke, set fill. Yang dua untuk subwoofer kanan kiri, yang dua untuk 15-an kanan kiri, jos. Set fill pakai ini loh, satu powernya cukup. Tinggal set fill panggung, wis jos ini. HD410 ini satu aja, oke ya. Tapi ini tak bukan LED array ya. Ini tak gunakan untuk LED array. Saya menggunakan channel A dan D. Alasan saya kenapa? Karena biar powernya nggak panas. Jadi di sini sama sini. Tapi kalau hanya tak gunakan AB nanti cuma sini toh yang panas. CD sini, kalau AB sini. Jadi tak gunakan A dan D ini tak gunakan untuk LAN array. Karena LAN array ini cuma 2. Yang bawah di sini Wisdom LX 10.000 TD. Yang ini tak gunakan untuk subwoofer. Jadi subwoofer di sini kita main 4 ohm ya. Ini 8 ohmnya 2500 watt. 4 ohmnya nggak salah 3500 ini. Jadi saya main 8 ohm, 4 ohm. Ini 4 ohm, 4 ohm. Jadi yang ini untuk 2 sub, ini untuk 2 sub. Jadi main 4 ohm semua. Ini main 4 ohm. Kalau yang ini main 8 ohm. Jadi kalau yang ini aman, ini tetap saya gunakan 1000 watt dengan catatan LAN array cuma 800 watt. Jadi jos. Ini digunakan untuk LAN array ATV jos. Yang ini untuk subwoofer ATV jos. Dia 2500 watt. 8 ohm loh ini. 4 ohmnya 3500. Ini 2 ohmnya 5000. Jos. Power ini power badak ini. Power badak. Saya akui. Ini 10.000 TD jos banget Wisdom. Oke ya.
Karakternya glare dapat, jeduknya dapat. Jadi kalau pakai ini glare-nya dapat oke, jeduknya oke. Jadi dua-duanya. Tapi kalau teman-teman lebih fokus ke jeduk aja, lebih nendang ke dada, itu pakai ATV TD 9000 sebenarnya. Tapi kalau teman-teman pengen ada rendahnya juga, pakai LX 10000 TD. Ini jos ini. Rendahnya dapat, jeduknya dapat. Oke ya. Sekarang kita ke speaker. Terus ini ya teman-teman ya, untuk pemasangannya. Nah, ini instalasinya. Ini dari, tak kasih tahu dulu ya, dari mixer LR, main LR ini masuk ke DLMS pasti. Main LR masuk ke DLMS. Dari DLMS nomor 1 ini masuk ke sub. Subnya ada di sini. Nah, ini ya. Jadi saya menggunakan channel 1 aja. Yang ini di paralel. Di paralel. Ini di paralel. Paralel input. Jadi inputnya satu toh alias subwoofer nggak masalah. Nah, subwoofer nggak harus 2 karena kita hanya membuat jalur input ke preamp. Jadi satu aja bisa kalau untuk subnya. Wah, ada anjing. Terus ini teman-teman, yang ini untuk subwoofer 2 box, yang ini 2 box. Tuh. Terus untuk line array saya menggunakan 2 jalur, nomor 2 dan 3. Karena apa? Karena kalau saya pelan itu saya main stereo. Tapi kalau saya balap, ini saya buat main mono biar lebih kenceng itu. Terus di sini ya. Ini untuk inputnya yang A, ini saya menggunakan channel A. Terus sama D, ini menggunakan channel D. Jadi line array ini cuma 2 ini tok. Cuma 2 line array tok. Wow, anjing. Oke ya, itu. Sekarang kita ke speakernya. Untuk speaker, saya yang atas menggunakan line array ATV PLA 210. Ini teman-teman lihat. Ini line array ATV PLA 210. Jadi 2 box ya. Jadi yang atas itu 1 channel, yang atas itu 1 channel, yang bawah ini 1 channel. Jadi per channel ini 1 box. Ini speakernya 10 inci kali 2, 10 inci kali 2, tweeternya 1. 10 inci kali 2, tweeternya 1. Itu. Terus untuk wattnya dia 800 watt. 800 watt per box untuk ATV TLA 210. Dia di karakter line array wis 10 inci tapi balap banget. Saya seneng banget dengan produk ATV TLA 210 karena clarity-nya lebih juara. Jadi kalau vokal lebih juara. Cuma kalau SPL dB-nya itu lebih tinggi, SPL meternya dB-nya lebih tinggi TLA 12. Artinya kalau teman-teman mau menggunakan TLA 210 kencang itu pakai boxnya banyak. Jadi lebih baik menggunakan box banyak tapi clarity ini jos. Itu kalau menggunakan TLA 210. Kalau TLA 12 4 paling pakai 6 TLA 210 nya biar bisa keras. Tapi karakter vokalnya jos, enak banget. Itu. Dia main 8 ohm ya, yang atas main 8 ohm. Terus yang bawah ini saya main 4 ohm. Ini 4 ohm, yang ini saya jumper dengan ini. Ini jumper dengan ini. Jadi ini 4 ohm ya. Ini sama ini. 4 ohm. Terus yang ini bawah, ini sama ini 4 ohm juga. Ini sama ini sama ini. Jadi buat teman-teman, kalau jumper, kalau saya diusahakan menyamping kalau untuk subwoofer, karena terkadang fasenya ada yang terbalik di situ. Jadi makanya ini saya sengaja jumper saya ke sini sama ke sini sama ke sini sama ke sini. Jadi bukan atas bawah, itu untuk jumper. Itu teman-teman. Terus sekali lagi ya, jadi buat teman-teman semuanya, nanti kalau untuk instalasi itu saya pastikan untuk perkabelan dicek dulu seperti ini. Ini teman-teman ya, untuk instalasi, nah sih. Ini instalasi ya, ini instalasi dari subwoofer. Dari Power LX 10000 TD ya. Oke. Ini ke sini. Lalu yang merah ini kita jumper, ini pakai kabel jumper. Ini yang jumper saya ke sini. Nah, saya jumper ke sini. Jadi ini sudah kita jumper. Yang ini sekarang kita masukkan ke sini. Ini ke sini. Jadi kalau ini teman-teman ya, ini bermain 4 ohm.
Ini bermain 4 ohm. Kalau dilepas jadi 8 ohm. Ini bermain 8 ohm, berarti powernya enteng. Kalau di chamber, karena ini saya paralel ke sini, otomatis dia jadi 4 ohm. Yang ini juga sama. Ini 4 ohm. Saya chamber ke sini. Itu teman-teman. Kalau line arenya ini ya instalasinya. Itu untuk jumper line area saya itu, untuk jumper subwoofernya itu tadi jos. Pokoknya ini adalah produk-produk yang sangat rekomendasi dari kita. Jadi buat teman-teman kalau menginginkan speaker digunakan untuk kelas lapangan, untuk kelas hajatan, itu kita sangat menyarankan banget produk dari ATV Pro Audio di speaker pasif 18 inci maupun speaker line area 10 inci. Oke. Oke ya. Dari depan. Nah, ini ya sudah rapi. Coba difoto, ditekan tombol foto bisa ya? Ayo difoto dulu. Oke, instalasi sudah kita cek semuanya, kita tinggal melakukan cek sound. Jadi ini ya, sekali lagi buat teman-teman, saya sangat menyarankan kalau untuk yang kelas di lapangan, outdoor seperti ini, alangkah baiknya semuanya dicek dulu, meskipun setiap hari kita sudah melakukan hal yang sama. Karena apa? Daripada nanti sudah dibunyikan, ada salah satu yang nggak bunyi atau dua, itu mengakibatkan cancel dan otomatis nanti teman-teman nggak tahu untuk suaranya itu hasilnya kayak apa. Lah lebih baik semuanya dicek dulu, dicek sound dulu. Ini saya sangat menyarankan buat teman-teman. Dan kalau di line area ini saya main delay sekitar berapa second nanti saya lihat di DLMS ya. Ini saya delay untuk line areanya, jadi saya dulu kan untuk subnya, karena kita juga pengen hasilnya itu benar-benar sempurna. Dan kalau seumpamanya nanti mungkin masih ada cancel sedikit, ya itu nanti tetap kita usahakan bagaimana tetap biar agar sempurna dari produk yang subwoofer dan juga crossover point ke line area itu teman-teman. Oke ya, sekarang kita tinggal menyalakan. Oke. Nih, buat teman-teman mungkin yang masih pemula, kalau yang sudah lihai ini sudah biasa. Nyalakan harus dinyalakan untuk aksesorisnya dulu. Nah ini ya, power sequencer nyala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sequencer sudah nyala. Terus ini untuk mixer mixernya sudah nyala semua. Ini flat ya, diusahakan flat saja. Saya tidak pernah memboosting, jadi speakernya band awet, nggak usah dinaik-naikkan frekuensinya. Wis flat aja. Terus sekarang saya nyalakan. Oke. Ini line area atas, line area bawah. Subwoofer saya nyalakan. Saya buka. Tuh. Terus untuk Wisdom, nah DLMS itu sekarang kita buka dulu remote-nya. Ini jangan lupa dipasut, nanti biar nggak dioprek-oprek sama orang. Ya, tapi sebenarnya jarang ya yang oprek-oprek lagi siapa ya. Oke ya. Ini untuk DLMS, ini line array. Line array-nya potongan saya frekuensi di high pass-nya 157,5 Hz. Ini di frekuensi itu pemotongan saya, yang di sini saya bypass tidak saya potong. Jadi low pass-nya tidak dipotong, high pass-nya dipotong. High pass-nya. Kalau disatukan sama subwoofer lah, ini sub saya. Subwoofer saya itu motong saya di frekuensi 35 Hz, ini rendahnya 35. Ini menggunakan BW24. Yang ini LA36, ini di low pass ini. Jadi subnya potongan tingginya ini 130,9 Hz. Terus rendahnya di 35 Hz, 1. Itu potongannya di ATV 118A. Jadi nek seperti ini nanti balapnya jeduknya dapat, gelarnya masih sedikit oke. Jadi memang sengaja ini lebih tak fokuskan ke jeduk karena biar suaranya lebih balap dan juga lebih jauh itu. Terus delay itu saya menggunakan untuk line area ya. Ini saya delay line area-nya 0271,0 milisecond. Jadi kalau teman-teman mau delay itu saya sarankan ya minimal sebenarnya di RTA. Kalau nggak gitu teman-teman, kalau memang sudah ahli di sound system pasti nanti tahulah nanti perbedaan
ketika di delay apa enggak. Jadi kalau ketika teman-teman mendengarkan, wah masa buffer kok metu dhisik ataupun line arene kok dhisik, kok nggak bisa sebarengan seperti itu, nanti teman-teman nanti akan bisa melihat di delay di sini. Jadi kalau saya sarankan nanti untuk delaynya benar-benar diatur, dan kalau teman-teman belum menguasai mendingan dinolkan aja dulu. Dan nanti kalau sudah diatur berapa kali delay, jadi nanti teman-teman akan tahu ini yang cancel itu yang atas apa yang bawah, dan yang harus di delay yang atas atau yang bawah gitu. Oke ya. Oke. Sekarang kita langsung cek sound ya. Nah, tak minum dulu. Dan teman-teman lihat ya, sama sekali tidak ada yang diboosting sedikit pun. Saya sarankan jangan sering memboosting kecuali cancel dan teman-teman pengen menaikkan frekuensi tertentu. Karena apa? Karena ini nanti kalau semuanya sudah flat kok tetap diboosting, speakernya nanti nggak akan awet teman-teman. Oke, sekarang saya cek sound dulu. Langsung menggunakan lagu dangdut ini. Jadi nanti sound system ini kita nyalakan ya teman-teman, mulai sekitar jam 4 ini, jam 4 sampai dengan nanti jam 10 malam, itu setiap hari. Jadi buat teman-teman yang mau melihat daripada penasaran di channel YouTube aja, silahkan langsung merapat ke Sun City Mall. Kita terbuka lebar, silahkan mau lihat, mau mendengarkan, mau mencoba apa yang kita jual di sini juga bisa. Teman-teman daripada penasaran, daripada nanti cuman omongannya, lebih baik datang ke lokasi langsung dan membuktikan langsung untuk suaranya dari ATV 118A dan line area ATV Tela 210. Oke teman-teman, buktikan dulu lokasi, dengarkan dulu, jos angkut. Oke ya, langsung tak cek sound lagu dangdut spesial buat subscriber semuanya. Selamat mendengarkan. Dengarkan, itu langsung mobil kena alarm. Itu ya real, mobilnya langsung alarm. Nggak tahu itu mobilnya siapa, karena subwoofernya memang dentumannya keras banget. Baru kita nyalakan mobil langsung alarm. Oke, sekarang saya naikkan lagi.
Oke itu teman-teman ya, itu sudah kita buktikan hasilnya. Pokoknya teman-teman daripada penasaran untuk suaranya, datang langsung ke Sun City Mall Madiun. Dan teman-teman nanti juga dapat stiker seperti ini kalau kesini. Nah, dapat stiker gratis. Jadi buat teman-teman nanti yang menginginkan stiker-stiker seperti ini, nanti datang langsung ke Sun City Mall, nanti kita kasih stikernya gratis. Oke ya, sekarang tak cek lagi. Ini mau ngecek DJ sekarang coba. Ini ada waktu ya Mas ya? 2 menit. Oke, 2 menit ya. Ini 2 menit tak buat DJ teman-teman, biar teman-teman juga tahu Mas. Nanti nunggu DJ gimana? Wah, pasti nanti dikomplain sama teman-teman kalau nggak ada DJ-nya. Oke, DJ-nya tak cobain dulu, biar teman-teman bisa ngerasakan kalau digunakan untuk DJ tipis-tipis. Cirebon. Speaker check. Basnation Cirebon Production.